Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arifiansyah dari kelas 3A Teknik Komputer NIM 21040026 Politeknik Harapan Bersama Tegal. Saya di sini akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu pembuatan aplikasi sistem reservasi pemesanan tiket bus. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya membuat proyek ini. Penyajian informasi ketersediaan tiket yang masih manual menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh jasa perusahaan otobus, karena calon penumpang harus datang ke agen untuk mengetahui ketersediaan tiket. Menyoroti masih ramainya antrean pembelian tiket secara manual, sehingga membuat antrian panjang saat pembelian tiket. Apalagi saat momen hari besar keagamaan atau hari libur panjang, dikarenakan informasi jadwal keberangkatan bus yang sulit didapat. Tentunya menggunakan aplikasi reservasi pemesanan tiket bus adalah hal yang tepat. Kemudian berbicara tentang manfaat, aplikasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat karena melihat dari sistem pembelian tiket bus saat ini yang masih manual, maka perlu adanya suatu aplikasi sistem reservasi. Sistem reservasi tiket bus digunakan calon penumpang untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan tanpa harus datang ke agen. Untuk memudahkan calon penumpang dalam mengakses sistem ini, maka dibangun aplikasi reservasi tiket bus berbasis Java. Melalui aplikasi reservasi ini, diharapkan transaksi reservasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian agar dapat dengan mudah memesan tiket dari jarak jauh. Kemudian, hadirnya aplikasi ini dapat membuat kehidupan saat ini jadi lebih termodernisasi lagi. Harapannya, aplikasi ini dapat digunakan masyarakat yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk membeli tiket bus di saat ada keperluan mendadak. Ini adalah desain perancangan sistem. Yang pertama ada form login. Di sini terdapat satu text field dan satu password field untuk mengisi username dan juga password. Terdapat juga button untuk login dan juga button untuk close di pojok kanan atas. Selanjutnya, setelah login, user akan dialihkan ke form dashboard. Di sini terdapat anchor pen, ada 3, yaitu untuk melihat ketersediaan bus, pendapatan hari ini, dan juga jumlah pendapatan dari PO Nusantara. Dan juga di bawah terdapat grafik pendapatan PO Nusantara yang dibuat menggunakan satu buah tabel view. Di sini belum terbuat grafiknya karena ini masih perancangan desain. Di bagian sebelah kiri, di situ ada 4 button yang terdiri untuk button dashboard, button bus tersedia, button pemesanan tiket, dan button pelanggan. Itu fungsinya untuk berpindah dari form 1 ke form yang lain. Kemudian di pojok kiri bawah ada tombol atau button berwarna biru. Itu adalah button untuk logout, yaitu nanti jika mengklik itu akan kembali ke form login. Kemudian di pojok kanan atas terdapat juga 2 button yang fungsinya adalah untuk close atau keluar dari aplikasi dan juga minimize. Yang ketiga adalah form bus tersedia. Di sini terdapat 4 buah text field, 1 combo box, 1 date picker, 4 button, dan juga 1 tabel view. Di sini dapat difungsikan oleh admin untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data bus yang tersedia di PO Nusantara. Untuk user sendiri, di sini formnya berfungsi untuk melihat ketersediaan bus yang dapat digunakan oleh calon penumpang atau bagi yang ingin mereservasi tiket dapat melihat bagian form bus tersedia.
Keempat, ada form pemesanan tiket. Di sini terdapat 5 combo box yang digunakan untuk mengisi ID bus, rute, tipe kelas, kursi, dan juga jenis kelamin. Kemudian ada 3 text field yang digunakan untuk mengisi nama depan, nama belakang, dan juga nomor telepon oleh calon penumpang. Di sini terdapat satu date picker, yaitu fungsinya untuk mengatur tanggal keberangkatan. Ada 2 button di atas, yaitu untuk pilih, yang kemudian jika diklik pilih akan terdapat informasinya di bagian informasi akhir pelanggan, dan ada tombol reset untuk mereset apa yang sudah diketik di atas. Di sini saya sudah mencontohkan mengisi informasi pelanggan, kemudian datanya akan muncul di bagian bawah, yaitu informasi akhir pelanggan, dan akan muncul total semua data dan total pembayaran yang harus dibayarkan. Kemudian di pojok kanan bawah ada button untuk bayar dan juga button kwitansi untuk mencetak kwitansi. Yang terakhir ada form pelanggan yang terdapat satu text field untuk mencari data dan satu buah tabel view yang akan terisi data-data pelanggan, tiket, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, telepon, ID bus, rute, tipe, dan tanggal yang ada dalam pemesanan tiket yang sudah dipesan oleh user tersebut. Kemudian jika ingin mempermudah pencarian, ada satu text field yang di atas, itu gunanya adalah untuk mempermudah pencarian, tinggal mengetik nanti akan muncul secara langsung. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini adalah PPT yang kedua, masih tentang aplikasi sistem manajemen dan reservasi tiket bus. Di sini saya akan membahas gambaran aplikasi setelah diisi dengan function dan siap untuk dijalankan. Yang pertama ada form login. Di sini ada 2 cara untuk login sebagai admin atau sebagai pelanggan. Jika ingin login sebagai admin, maka mengetikkan username dengan admin dan passwordnya juga dengan admin. A-nya besar. Sedangkan jika ingin login sebagai pelanggan, maka username-nya dan passwordnya harus diketik sebagai pelanggan. Dan P-nya juga besar semua. Kemudian dapat klik button login. Di sini beralih dari form login ada form dashboard, ada area chart yang menunjukkan grafik pendapatan dari PO Nusantara, dan ini adalah info untuk pengguna aplikasi, entah itu admin maupun untuk pelanggan. Dan di atas ada 3 panel yang terdapat bertuliskan bus tersedia. Di situ sudah ada 6. Sebagai contoh, ada 6 bus yang tersedia yang dapat direservasi oleh pelanggan. Kemudian ada informasi pendapatan hari ini dan juga jumlah pendapatan dari PO Nusantara itu sendiri. Selanjutnya ada form bus tersedia, di mana di bagian kolom-kolom yang dapat diisi itu adalah akses untuk admin untuk menambahkan ketersediaan bus yang masih tersedia dan dapat direservasi oleh pelanggan. Dan di situ user admin dapat menambahkan, memperbarui info, mereset ataupun menghapus. Dan untuk pelanggan sendiri di sini aksesnya yaitu ada di sebelah kanan, ada tabel view. Di situ pelanggan dapat melihat informasi bus-bus yang tersedia yang dapat berangkat, sehingga dapat memilih ketika ingin mereservasi tiket. Pelanggan juga dapat menyortir ketersediaan bus atau tujuan yang ingin dia tuju
pada kolom pencarian yang ada di atas tabel tersebut. Yang keempat ada form pemesanan tiket. Di sini terdapat form untuk mengisi data secara lengkap untuk pelanggan yang ingin mereservasi tiket melalui aplikasi ini. Di sini ada kolom untuk memilih ID bus, rute, tipe, dan kursi. Kemudian ada panel informasi pelanggan di situ untuk mengisi data diri pelanggan. Jika sudah mengisi data diri, kemudian klik pilih, maka nanti akan otomatis berpindah ke bagian panel bawah di informasi akhir pelanggan. Kemudian ada dua tombol, sebelah kanan ada bayar dan sebelahnya lagi ada tombol kwitansi. Kemudian ini adalah kwitansi. Contoh, jika sudah mengisi form pemesanan tiket lalu klik bayar, maka setelah itu klik kwitansi, maka akan dengan sendirinya muncul cetakan kwitansi seperti ini. Dan yang terakhir ada form pelanggan. Di sini terdapat satu tabel yang berisikan data-data pelanggan yang telah mereservasi tiket melalui aplikasi ini. Kemudian terdapat satu kolom pencarian yang dapat memudahkan untuk mencari siapa pelanggan atau dengan rute dari mana ke mana, itu dapat dicari melalui kolom pencarian yang ada di atas tabel ini. Untuk video demo projectnya, mari simak lanjutan dari video ini. Ya, ini adalah project yang akan saya demonstrasikan. Di sini saya menggunakan NetBeans sebagai softwarenya dan tipe filenya yaitu JavaFX. Kemudian saya akan start atau run project saya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul aplikasinya. Di sini yang pertama ada form login. Ya, di sini saya akan login sebagai admin. Di username kita ketik admin, A-nya besar dan sama. Passwordnya juga admin dengan A yang besar. Kemudian jika kita klik login akan muncul notifikasi berhasil login. Lalu akan segera dialihkan ke form dashboard dan di sini terdapat informasi bahwa ada selamat datang admin. Kemudian ada panel di atas yaitu panel bus tersedia. Di sini terdapat 6 bus yang tersedia. Kemudian pendapatan hari ini ada 250.000 dan jumlah pendapatan ada 1.025.000. Kemudian ada grafik pendapatannya. Kita berpindah ke button atau form bus tersedia. Di sini admin dapat mengakses untuk menambahkan, memperbarui, mereset dan menghapus info bus yang tersedia. Di sini saya akan mencoba mengisinya. ID busnya dengan 7. Rutenya saya akan mengisi Solo ke Malang. Kemudian statusnya saya tersediakan. Kemudian saya isi harganya dengan Rp80.000. Dan tanggalnya saya salah. Saya akan ganti dengan tanggal 14 Januari 2023. Kemudian saya tambahkan, maka akan ada notifikasi berhasil ditambahkan dan bus tersebut masuk ke dalam tabel yang tersedia. Kemudian saya akan mencoba memperbarui informasi. Saya klik yang ada di tabel, kemudian saya pilih tersedia agar informasinya sesuai dengan di tabel. Kemudian saya ubah rutenya, yang Surabaya saya ubah menjadi Bandung. Kemudian saya klik button perbarui, maka akan terdapat notifikasi. Klik, kemudian ya, di tabel berhasil berubah menjadi Bandung.
dan saya akan mencoba untuk mereset dari kolom-kolom ini. Jika saya ketikkan, ini sebagai contoh saja, saya ketikkan Bekasi Jombang, busnya ID-nya 8, status tersedia, harganya Rp30.000, dan saya ubah 40.000 saja. Kemudian tanggalnya 18, kita coba klik reset. Nah, semuanya pasti akan hilang. Kemudian saya akan mencoba button hapus. Di sini saya klik di tabel, ya. Kemudian kita klik hapus. Maka akan di sini karena kita statusnya belum dipilih, kita harus pilih status dulu agar sesuai dengan yang ada di tabel. Kita klik tersedia sesuai yang ada di tabel, maka kita klik hapus. Kemudian akan ada notifikasi yakin, kemudian kita oke, maka yang ada di tabel informasi busnya akan terhapus. Kemudian saya akan logout menggunakan button logout, dan saya login kembali menggunakan sebagai pelanggan. Kemudian kita isi username-nya dan password sama pelanggan, P-nya besar, dan sama saja di sini masuknya di halaman dashboard. Kemudian ada sambutan, selamat datang pelanggan, ada informasi panel bus tersedia, pendapatan hari ini dan jumlah pendapatan PO Nusantara. Ada grafiknya juga sama. Ada di sini pelanggan aksesnya, yaitu dapat melihat tabel bus-bus yang tersedia yang dapat direservasi. Di sini saya akan mencoba membeli ID bus yang pertama, rute Tegal Jakarta. Ya, kemudian kita ganti ke form pemesanan tiket. Saya pilih ID busnya. Di sini saya akan memilih ID bus 1 karena tadi Tegal Jakarta. Saya pilih rutenya dan tipenya kelas ekonomi saja. Kemudian kursinya saya pilih nomor 7. Kemudian jangan lupa untuk mengisi informasi pelanggan. Nama depannya di sini saya hanya permisalan saja. Bebas ingin mengisi dengan nama apa saja. Kemudian pilih jenis kelamin, isikan nomor teleponnya. Setelah mengisi nomor telepon, maka kita pilih tanggal keberangkatan. Di sini saya pilih untuk tanggal 11. Kemudian pilih, maka terdapat notifikasi berhasil memilih. Di sini saya akan bayar karena di bawah terdapat informasi akhir pelanggan. Karena sesuai, maka akan saya bayar. Kemudian klik OK. Akan terdapat notifikasi berhasil. Dan kita dapat mencetak kwitansinya di tombol kwitansi berikut ini. Maka tunggu beberapa saat akan muncul laporan dari e-report. Ya, ini adalah kwitansi dari tiket reservasi dari aplikasi ini. Ya, sudah sesuai. Kemudian saya akan coba print atau cetak ke dalam bentuk PDF. Di sini saya akan coba save. Saya ketikkan nama filenya dulu. Kwitansi tiket bus. Ya, kemudian akan saya close. Saya akan mencoba apakah tombol reset ini berfungsi.
Saya akan mengisi informasi pelanggan terlebih dahulu, sama seperti tadi. Kemudian saya akan pilih reset. Nah, di sini informasinya hilang. Kemudian saya berganti ke form pelanggan. Ya, tabel di sini akan terisi bahwa tadi saya telah menambahkan pelanggannya yaitu Simon Santoso. Di sini berhasil ditambah. Ya, kemudian saya akan mencoba menggunakan kolom yang ada di atas, kolom pencarian. Apakah kolomnya berfungsi? Di sini saya akan mengetik salah satu saja, misalnya Simon. Ya, berhasil tersortir. Hanya satu yang muncul di tabel. Kemudian di form booster tersedia juga ada, tadi saya lupa, saya akan mencoba mengetik Pekalongan. Ya, di sini juga berfungsi kolom pencariannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.